Enak izin dong. Ya izin nggak sih? Nggak izin. Izin. Marah izin kan? Ini kerasa izin. Ini cuma. Khusus tuh. Wah, ini nggak izin. Gue kira-kira gue kalau efek-efek jadi nah itu masalahnya motor tapi ini sebenarnya berikan Islam itu lah.
Cek. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang pertama, mengirimkan isian indeks kami final disampaikan ke email index.kami@bssn.go.id maksimal tanggal 11 April 2021. Yang kedua, absensi kehadiran. Dan yang ketiga, mengisi survei pelaksanaan. Mohon maaf, bisa diulangi kembali? Baik, kami ulangi. Syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah yang pertama, mengirimkan isian indeks kami final disampaikan ke email index.kami@bssn.go.id maksimal pada tanggal 11 April 2021. Yang kedua, mengisi absensi kehadiran. Dan yang ketiga, mengisi survei pelaksanaan. Disampaikan pula apabila dari perusahaan atau PSE, Bapak Ibu mengirimkan lebih dari satu perwakilan, untuk isian yang dikirimkan kepada BSSN cukup satu. Dan kami ingatkan kembali kepada peserta yang hadir secara online untuk melakukan registrasi dengan mengisi link absensi yang telah dibagikan di grup WhatsApp atau dapat dilihat di fitur chat video conference kegiatan ini. Tes. Nah, tes. Baik, kepada para peserta kegiatan yang hadir secara online, silakan yang baru bergabung untuk dapat melakukan registrasi dengan mengisi link absensi yang telah dibagikan di grup WhatsApp atau di fitur chat video conference. Tes. Tes. Nah, soal saya keluar di bawah. Ini di Bluetooth-nya masih Enggak.
Cek 1 2. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Nggak keluar. Tuh, tes. Ke sini. Tes, tes. Ke baru. Sambungin ke baru. Kedengaran Pak, suaranya Pak. Sepertinya panitia lagi setting, Pak. Lagi setting alat di setting audio di ruangan. Jadi Oh, mungkin iya. sebentar. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Belum. Tes, tes, tes. Masih, si keluarnya laptop. Harusnya keluar di baru.
Dibalik. Baik. Cek. Tes, tes. Belum. Suaranya kok tinggi. Belum dulu. Cek. Tes. Cek 1 2. Cek. Cek. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini. Karena kendala teknis, acara baru akan segera dimulai. Mohon izin acara akan segera dimulai. Demi tertibnya acara, mohon untuk mengatur alat komunikasi dalam mode diam atau getar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Digital, Deputi 1 Badan Sibedan Sandi Negara, Bapak Gianto Awan Sularso, Eskom MM. Yang kami hormati, para narasumber, serta para peserta kegiatan yang hadir secara langsung maupun secara online. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali hari ini, Kamis 1 April 2021, kita dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis indeks keamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik sektor ekonomi digital. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Desi, selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini.
Berikut akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital Deputi 1 Badan Siber Sandi Negara. Yang keempat, paparan narasumber dan diskusi terkait Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020. Yang kelima, paparan narasumber dan diskusi terkait peran IDEA dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan nyaman. Yang keenam, paparan narasumber dan diskusi terkait overview dan assessment index kami. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Mohon izin memimpin doa, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri. Itu aja. Itu kan nada tuh. Kan? Iya. Kok nada tuh? Ini kan kan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital Deputi 1 Badan Siber dan Sandi Negara. Kepada Bapak Gianto Awan Sularso, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya pagi, dapat. salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Head of Public Policy and Government Relation Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Bapak Rofi Udarajat.
mungkin masih dalam perjalanannya. Yang saya hormati Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional yang diwakili oleh Bapak Firdaus Kifli, Sandiman Madya pada Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. Terima kasih atas kehadirannya. Para narasumber dan moderator serta peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Badan Siber dan Sandi Negara. Kegiatan ini merupakan kegiatan BIMTEK kedua yang dilaksanakan oleh Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital pada tahun 2021. Ada satu hal yang sedikit berbeda dari pelaksanaan BIMTEK kali ini dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya, yakni kegiatan dilaksanakan secara hibrid, di mana peserta kegiatan dapat mengikuti secara daring maupun secara luring. Mudah-mudahan baik peserta yang hadir secara langsung di tempat kegiatan ini maupun peserta yang mengikuti secara daring sama-sama dapat menerima manfaat yang setinggi-tingginya dari pelaksanaan kegiatan ini. Tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Khususnya bagi panitia, narasumber, moderator, dan peserta yang hadir secara langsung di tempat kegiatan sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin yang berbahagia, sesuai amanat Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 133 tahun 2017. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN bertanggung jawab untuk memastikan ruang siber di Indonesia kondusif, sehingga dapat menumbuhkan iklim ekonomi digital yang aman, sehat, dan nyaman bagi pelaku usaha maupun bagi pengguna layanan tersebut, yakni seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah dalam kegiatan BIMTEK kali ini, kami mengundang narasumber dari Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA untuk menyampaikan tentang pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan nyaman, serta bagaimana peran IDEA di dalamnya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti akan memotivasi kita dalam meningkatkan kualitas sistem elektronik yang kita kelola. Para peserta BIMTEK yang berbahagia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Dengan demikian berarti setiap PSE, baik lingkup publik maupun privat, memiliki kewajiban untuk memastikan sistem elektronik yang dikelolanya dalam keadaan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengamanatkan bahwa PSE wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan serta penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 kemudian diturunkan dalam dua peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 mengelompokkan sistem elektronik berdasarkan asas resiko ke dalam 3 kategori, yaitu kategori strategis, kategori tinggi, dan rendah. Sistem elektronik strategis merupakan sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara atau pertahanan dan keamanan negara. Sistem elektronik kategori tinggi merupakan sistem elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan atau daerah tertentu. Sedangkan sistem elektronik kategori rendah adalah sistem elektronik lainnya yang tidak termasuk dalam kategori strategis maupun tinggi. Penyelenggara sistem elektronik, baik strategis, tinggi maupun rendah, dalam penyelenggaraan manajemen sistem pengamanan informasi, wajib menerapkan SNI 27001. Kami juga telah mengundang narasumber dari Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional untuk menyampaikan penjelasan lebih lengkap terkait peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020. Semoga penjelasan yang nanti disampaikan oleh beliau semakin meningkatkan kesadaran kita untuk dapat patuh dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik khususnya pada sektor ekonomi digital. Hadirin yang berbahagia, BSSN sebagai instansi pemerintah di bidang keamanan siber berkomitmen untuk membantu PSE agar dapat mematuhi peraturan terkait keamanan informasi. Salah satunya adalah dengan membangun tools untuk membantu PSE dalam mengevaluasi kesiapan keamanan informasi mereka sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan dalam SNI 27001. Tool tersebut adalah Indeks Keamanan Informasi atau yang biasa kita sebut dengan indeks kami yang saat ini sudah dirilis versi 4.1. Indeks kami juga dapat digunakan oleh PSE yang telah mendapatkan SNI 27001 khususnya bagi internal auditor untuk memastikan konsistensi penerapan keamanan informasi di lingkungan perusahaan atau organisasinya yang pastinya sesuai dengan skop yang telah ditentukan. Dengan mengikuti kegiatan BIMTEK kali ini, diharapkan PSE dapat memperoleh pengetahuan terkait tools indeks keamanan informasi, baik segi manfaat maupun cara pengisiannya. Pada akhir kegiatan ini akan dijelaskan juga terkait mekanisme pendaftaran asesmen indeks kami, dan bagi PSE yang ingin mengajukan asesmen indeks kami, dapat menghubungi panitia kegiatan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh PSE. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kita semua serta bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 1 April 2021. Baik, terima kasih kepada Bapak Gianto Awan. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dan diskusi terkait Peraturan Badan Sipber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kepada Bapak Gigih Supriyatno SST MT dan kepada Bapak Firdaus Kipli SST MAP, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Materi kali ini akan dipandu oleh Bapak Gigih. Silakan Bapak Gigih. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Gigi Supriyatno yang akan menjadi moderator pada paparan pertama pada sesi pagi kali ini. Saat ini di samping saya sudah ada narasumber kita pada sesi pertama pada kegiatan BIMTEK ini. Beliau ada Bapak Firdaus Kifli dari BSSN. Selamat pagi Pak Kifli. Bagaimana kabar ya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, sebelum masuk ke sesi pemaparan dari Bapak Kifli, sekilas saya akan bacakan CV dari beliau. Nama Firdaus Kifli, SSTMAP, riwayat jabatan, staf pada Direktorat Binsan Deputi 1 Lemsanet, anggota Des Aceh Kemenko Polhukam, anggota Des Papua Kemenko Polhukam, staf pada Direktorat Pamsinyal Deputi 2 Lemsanek, Sandiman Muda pada Deputi 2 BSSN, Kasubdit Proteksi IIKN 3 pada Deputi 2 BSSN, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Proteksi IIKN Deputi 2 selaku koordinator kelompok proteksi IIKN 3. Kemudian riwayat pendidikan D4 Sekolah Tinggi Sandi Negara, kemudian S2 STI Alan jurusan Magister Administrasi Publik. Adapun beberapa pengalaman beliau sebagai narasumber diantaranya adalah narasumber pada kegiatan pertemuan CSSP oleh Bank Indonesia, kemudian narasumber pada webinar Cyber Resilience dan New Normal, Risiko dan Strategi Keamanan Cyber dalam menghadapi new normal yang diselenggarakan oleh Asbanda, kemudian narasumber kegiatan diskusi standar keamanan Open API transaksi pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, serta narasumber pada kegiatan webinar perspektif SMKI bagi penyelenggara sistem elektronik yang diselenggarakan oleh KPMG Siddhartha Advisory. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun untuk kali ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini Bapak Kifli akan memaparkan materi mengenai peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nanti di akhir paparan akan dibuka sesi tanya jawab yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu sekalian baik yang hadir secara offline maupun online. Untuk yang offline bisa mengangkat tangannya dan untuk peserta yang online bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Dengan ketentuan sebutkan nama dan asal instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Kifli untuk memulai paparannya. Persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdaus Kifli. Jadi, kita mulai dari kami di sini mewakili dari Deputi 2 BSSN selaku perwakilan dari BSSN dalam inisiator peralihan dari Permen Kominfo nomor 4 tahun 2016 menjadi Perban 8 BSSN tentang tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Sebelumnya, nomenklatur yang umum atau yang biasa dikenal adalah dengan nomenklatur SMPI, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Slide selanjutnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas menjadi 5 hal, yaitu pertama latar belakangnya, kemudian tahapan penerapan Perban 8 tahun 2020 bagi PSE, lingkup publik dan private, tahapan pendaftaran sistem sebagai lembaga konsultan dan lembaga implementer, tahapan penerbitan, pelaporan, pencabutan, dan pencabutan sertifikat SMPI serta sanksi. Slide-nya nggak ganti. Slide ketiga. Jadi secara umum latar belakangnya pertama, SMPI atau sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik ini mengacu kepada amanat dari PP 71, terutama pasal 24 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Kemudian dari amanat tersebut kepada lingkup publik nantinya mengacu kepada Perpres nomor 95 tahun 2018 di pasal 41, sedangkan untuk lingkup private mengacu kepada Perban 8 BSSN serta Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 bagi PSE lingkup private. Jadi jadi amanat dari PP 71 ini nantinya turun ke Permen Kominfo dan peraturan BSSN. Jadi
gambaran umumnya kepada Bapak Ibu, karena di sini yang hadir dari ekonomi digital, Bapak Ibu masuk kepada lingkup PSE, lingkup private. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan ke Kominfo, berarti Bapak Ibu mengacu kepada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Nah, di dalam kewajiban tersebut, ada hal-hal yang harus dipenuhi, terutama di pasal 3, ayat 3, mulai dari poin A sampai dengan poin D, di mana pertama, dalam mendaftarkan sistem elektronik Bapak Ibu harus memberikan gambaran umum pengoperasian sistem elektroniknya, kemudian wajib untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban melakukan perlindungan data pribadi, dan kewajiban untuk sertifikat kelayakan. Nah, kalau sebelumnya di Permen Kominfo yang tentang pendaftaran bagi PSE lingkup private, hal-hal kewajiban ini dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu wajib menyiapkan dokumennya. Tetapi di Permen Kominfo yang terbaru nomor 5 tahun 2020 di November 2020, kewajiban itu dibagi oleh Kominfo sesuai dengan tusi dari KL maupun instansi terkait. Jadi Kominfo hanya unit Aptika hanya mengurusi untuk pendaftarannya. Kemudian untuk kewajiban untuk memastikan keamanan informasi, karena amanat tersebut dilakukan oleh BSSN. Kemudian kewajiban untuk perlindungan PDP dilakukan oleh Kominfo, tetapi unit yang berbeda dengan unit pendaftaran. Kemudian untuk sertifikat kelayakan, unit yang berbeda dari unit yang pendaftaran. Jadi pendekatannya dilakukannya berbeda. Hal ini hasil koordinasi kami dengan Kominfo dalam mendorong pendaftaran PSE lingkup private-nya juga. Jadi Bapak Ibu dimungkinkan untuk mendaftar, terdaftar di Kominfo, kemudian nanti Bapak Ibu harus melengkapi kewajiban-kewajiban tersebut. Tinggal Bapak Ibu pertanyaannya melengkapinya sekaligus ketika pendaftaran atau setelah mendapatkan izin pendaftaran baru melengkapi kewajiban tersebut. Nah, itu yang menjadi perubahannya. Jadi Bapak Ibu setelah memiliki izin PSE, Bapak Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi jaminan keamanan informasi. Nah, jaminan keamanan informasi sesuai pasal 3 ayat 3 poin B itu menjadi tanggung jawab BSSN. Kemudian lanjut. Kemudian hal lain yang menjadi latar belakang adalah di Permen Kominfo tahun nomor 4 tahun 2016 tentang SMPI, lingkupnya berdasarkan azas resiko. Nah, ini yang menjadi amanat ketika PP 71 revisi PP 82 keluar, amanat tersebut berubah dari menjadi amanat Kominfo menjadi amanat BSSN. Nah, oleh karena itu BSSN menerbitkan peraturan Perban 8 nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik bagi lingkup publik dan private. Kemudian terkait pencabutan dari Permen Kominfo nomor 4 saat ini sedang berlangsung. Tertanggal 5 Maret BSSN dan Kominfo sudah melakukan harmonisasi terkait pencabutan Permen Kominfo nomor 4. Jadi kedepannya mengacu tetap satu dari amanat PP 71 turun ke Perban 8 BSSN. Lanjut. Dasar hukum menimbang melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 4 PP 71, kemudian mengingat Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, kemudian PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kemudian PP 71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Perpres BSSN, PP nomor 95 tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peraturan Badan BSSN. Kemudian selanjutnya, sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik memiliki format seperti ini. Sebenarnya secara substansi tidak terdapat perubahan yang signifikan, hanya perubahan alur formatting yang tata urutannya yang berubah dari Permen Kominfo nomor 4. Tapi secara substansi ada beberapa hal yang berubah, tetapi secara umum hampir mirip. Di mana urutannya pertama
ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan private, kemudian proses penilaian mandiri dan kategori sistem elektronik, kemudian penyelenggaraan SMPI yang terdiri atas standar SMPI, persiapan penerapan SMPI, penerapan SMPI oleh penyelenggara sistem elektronik, penerbitan sertifikat, pelaporan sertifikasi dan pencabutan sertifikat, kemudian pembinaan dan pengawasan serta sanksi. Pihak-pihak yang terlibat ada 8. Pertama, PSE itu sendiri yaitu Bapak Ibu selaku penyelenggara sistem elektronik. Kemudian yang kedua, lembaga sertifikat SMPI-nya sebagai lembaga auditor. Kemudian auditor keamanan informasinya sebagai manusia yang melakukan audit terhadap PSE. Kemudian KL yaitu instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya. Kemudian tenaga ahli yaitu orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan SMPI baik tenaga ahli internal maupun tenaga ahli eksternal. Kemudian BSSN yaitu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber. Kemudian lembaga konsultan yaitu lembaga yang membantu PSE dalam menerapkan SMPI yang membantu Bapak Ibu dalam persiapan untuk dalam rangka audit. Kemudian yang terakhir implementer orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan SMPI. Berikut adalah ekosistem dari penyelenggaraan SMPI itu sendiri. Dapat dilihat, pertama kita lihat mulai dari tengah yaitu PSE-nya itu sendiri. Dalam ke kiri, dalam rangka penerapan SMPI, Bapak Ibu bisa menggunakan satu lembaga konsultan dengan tim implementornya ataupun menggunakan tenaga ahli internal. Baru Bapak Ibu melakukan penerapan SMPI dalam rangka persiapan untuk penilaian. Kemudian yang di kanan adalah lembaga sertifikasinya. Ketika sistem elektronik Bapak Ibu sudah siap untuk dinilai, baru lembaga sertifikasi melakukan penilaian dengan menggunakan auditor keamanan informasi. Ketika hasilnya cukup atau sudah berhak untuk memperoleh sertifikasi, baru nanti akan memperoleh sertifikasi yang akan dilaporkan kepada BSSN. Jadi BSSN dalam hal ini tidak terlibat dalam proses implementasi maupun dalam proses auditnya. BSSN hanya menerima laporannya dan melakukan verifikasi audit. Itu yang dilakukan oleh BSSN. Kemudian berikut adalah lembaga konsultan dan lembaga sertifikasi yang telah terdaftar di BSSN maupun di Kominfo. Di BSSN yang terbaru sudah ada 2 lembaga konsultan baru dari 7 yang sebelumnya sudah terdaftar di Kominfo. Per Januari sampai akhir Maret ada 2 yang terbaru yaitu PT DT Corp, Konsulindo Prima, dan PT Pandu Cipta Solusi. Kemudian lembaga konsultan lain yang sudah terdaftar di Kominfo sudah ada 7. Ada PT Catur Daya, PT Lemti, Delta Sinergi, Cakra, Sinesis, Sigap Teknologi, dan Robere. Nah, ini adalah lembaga-lembaga konsultan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung atau membantu Bapak Ibu dalam mengimplementasikan SMPI sehingga Bapak Ibu siap untuk memperoleh atau melakukan proses sertifikasi. Kemudian yang di kanan adalah daftar lembaga sertifikasi yang terdaftar dan diakui baik oleh KAN dan Kominfo dan BSSN saat ini, yaitu BSI Group, TUF North, Intertek, TUF Rainland, SAI Global, Bureau Veritas, SGS Indonesia, Sukovindo, dan Cibeki A Global Indonesia. Ini adalah lembaga sertifikasi yang diakui ketika sertifikasinya keluar dan diakui oleh BSSN. Kemudian kita akan masuk dalam proses tahapan. Ini adalah proses tahapan penerapan SMPI oleh penyelenggara sistem elektronik. Pertama, dalam PSE melakukan proses kategorisasi. Nah, kategorisasi inilah yang perlu mendapat ACC dari BSSN. Kategorisasi ini tujuannya apa? Jadi Bapak Ibu kan sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki banyak sistem elektronik. Bapak Ibu pertama dinilai dulu sistem elektronik mana saja yang memiliki kategori rendah, tinggi, dan strategis. Nah, di sini yang verifikasi adalah BSSN dan yang meng-ACC adalah BSSN. Jadi kategori mana saja yang masuk ke dalam kategori rendah, tinggi, dan strategis. Setelah disahkan oleh BSSN, baru Bapak Ibu menentukan standar yang akan diikutinya. Dalam penetapan standar tersebut,
bisa melakukan tahapan persiapan yaitu dengan sesi saat ini dengan indeks kami. Dengan tahapan persiapan ini adalah tahapan opsional Bapak Ibu untuk melihat kesiapan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap untuk melakukan sertifikasi, bisa melakukan penilaian mandiri, atau Bapak Ibu perlu menggunakan lembaga konsultan. Jadi tahapan persiapan ini cukup penting untuk menilai diri Bapak Ibu siap atau tidak. Karena untuk proses sertifikasi ada jangka waktunya, ada jangka waktu untuk revisinya juga, dan ini ada cost di situ. Nah, kalau memang ada tim tenaga ahli di internal, berarti persiapan dapat dilakukan mandiri, kemudian penilaian indeks kami dapat dilakukan dengan mandiri. Nah, dengan penilaian indeks kami ini, Bapak Ibu bisa melihat poin-poin mana saja yang kurang, dan nantinya dapat ditingkatkan sehingga kalau memang mau sertifikasi sudah siap. Nah, kemudian penerapannya bisa menggunakan tenaga ahli, baik secara mandiri maupun secara menggunakan tenaga konsultan. Lembaga konsultan yang sudah ada di list sebelumnya. Kemudian baru setelah siap melakukan sertifikasi. Sertifikasinya dengan menggunakan lembaga sertifikasi. Tahapan persiapan menggunakan standar indeks kami, menggunakan standar SNI dapat menggunakan indeks kami, di mana toolsnya nanti akan dibantu oleh teman-teman D13. Kemudian terkait lembaga konsultan, kami merekomendasikan menggunakan lembaga konsultan yang terdaftar karena banyak faktanya banyak pihak-pihak yang mengakui bisa membantu menerapkan tetapi mungkin tidak memiliki kompetensi yang pas di situ. Jadi pernah membantu penerapan tapi belum tentu memiliki sertifikasi yang pas dalam penerapan SMPI. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah fase pertama dalam penilaian SMPI, yaitu kategorisasi sistem elektronik. Pertama, PSE melakukan penilaian mandiri terhadap sistem elektronik yang dimiliki berdasarkan kriteria kategorisasi yang terdapat pada lampiran Perban 8. Kemudian hasil penilaian mandiri wajib dilaporkan kepada BSSN untuk diverifikasi. Kemudian hasil verifikasi tersebut akan ditetapkan apakah sesuai. Nah, penetapan ini kategori rendah, tinggi, dan strategis akan berimplikasi terhadap standar yang digunakan. Proses ini nanti bisa dilakukan dengan mengirimkan surat ke BSSN, dalam hal ini kepada Humas BSSN yang nanti akan diteruskan kepada tim di dalam internal BSSN. Kemudian slide selanjutnya, nah ini adalah implikasi dari kategorisasi tersebut, berarti ada standar-standar yang harus diikuti. Ketika Bapak Ibu masuk dalam sistem elektronik kategori rendah, berarti wajib pertama A. menerapkan ISO SNI 27001 atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh BSSN. Jadi opsinya antara ISO maupun standar keamanan BSSN. Kemudian B, yang kedua, untuk kategori tinggi wajib menerapkan ISO 27 atau standar BSSN dan standar keamanan lain yang ditetapkan oleh KL. Dan strategis wajib menerapkan SNI ISO, standar keamanan lain yang ditetapkan oleh BSSN, dan standar yang ditetapkan oleh KL. Yang berubah dari Permenkominfo adalah yang pertama untuk kategorisasi rendah, di Permenkominfo hanya dengan menggunakan indeks kami. Indeks kami menurut hasil uji publik dan hasil kajian dari BSSN bukan merupakan suatu standar, jadi tidak pas dia ditetapkan sebagai standar untuk kategorisasi rendah. Nah, di sini standarnya tetap ISO atau standar keamanan lain dari BSSN. Nantinya ketika BSSN saat ini belum memiliki standar keamanan siber untuk kategorisasi rendah, tinggi, dan strategis. Tetapi kami sedang menyusunnya oleh tim dari BSSN. Nah, kedepannya untuk kategorisasi rendah, Bapak Ibu bisa memilih dengan memilih ISO ataupun standar dari BSSN. Kemudian untuk yang tinggi di Permenkominfo tidak ada standar dari KL dan standar dari BSSN. Jadi kalau di yang tinggi dulu hanya SNI ISO.
Tapi nanti ke tinggi berarti ketika Bapak Ibu masuk contohnya ke sektor keuangan atau fintech atau kesehatan, berarti ketika regulator sektor memiliki standar keamanan yang harus dipenuhi di sektor tersebut, berarti ada 2 komplai peraturan yang harus dipenuhi. Itu contohnya ketika ada fintech berarti ikut ke OJK. Itu. Kemudian yang strategis ada 3 standar yang harus dipenuhi, yaitu SNI ISO, standar dari BSSN, dan standar dari regulator sektor. Nah, ketika belum ada standar dari BSSN maupun dari regulator sektor, berarti Bapak Ibu cukup ke ISO sementara. Nah, contohnya kayak regulator sektor seperti dari BIOJK, kemudian dari perhubungan udara, kemudian yang sedang menyusun dari sektor kesehatan. Nah, ini yang regulator sektor. Itu. Nah, ketika regulator sektornya belum membuat kebijakan terkait keamanan siber, berarti masih mengacu ke ISO. Kemudian slide selanjutnya, ini adalah proses pendaftaran lembaga konsultan. Ini kita skip aja. Kemudian ini proses pendaftaran sebagai implementer. Nah, implementer ini adalah seorang yang memiliki kapasitas dan memiliki sertifikasi dalam implementasi SMPI. Nah, implementer ini bisa ada di dalam internal organisasi. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menggunakan lembaga konsultan, tetapi menggunakan tenaga ahli di dalam internal, dan tenaga ahlinya memiliki kompetensi sebagai implementer, bisa mendaftarkan ke BSSN. Itu. Nah, ini yang sebagai bagian dari data dari BSSN sebagai pengelolaan SDM di bidang keamanan siber dan sandi. Jadi ketika Bapak Ibu di internalnya ada yang pegawainya memiliki sertifikasi implementer LI, lead implementer di ISO 27001, bisa melakukan pendaftaran ke BSSN. Ini adalah proses pendaftarannya, ada persyaratannya, kemudian mengajukan ke BSSN untuk memperoleh tanda registrasi, kemudian verifikasi, kemudian ditetapkan sebagai tanda register. Data-data dari lembaga konsultan, lembaga sertifikasi, implementer, dan auditor ada di whitelist Kominfo, dan kedepannya akan dikeluarkan whitelistnya oleh BSSN. Kemudian yang proses pendaftaran bagi lembaga sertifikasi, sertifikasi adalah lembaga yang melakukan sertifikat SMPI auditor keamanan informasi untuk SE. Kemudian catatan mengenai ketentuan mengenai lembaga sertifikat pada rancangan peraturan BSSN tentang audit keamanan sedang harmonisasi di Kumham. Kemudian peran BSSN pembinaan dan pengawasan, yaitu terhadap penyelenggara sistem elektronik, tenaga ahlinya, lembaga konsultan, dan lembaga sertifikasi. Di penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan asistensi, serta pengawasan di pemantauan, evaluasi, penelusuran, dan pemeriksaan. Berikut adalah tahapan penerbitan sertifikat dan pelaporan sertifikat SMPI. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai PSE melakukan permohonan kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan audit. Kemudian dari tim auditornya melakukan audit, di mana bisa menilai terhadap lembaga sistem elektroniknya. Kemudian jika tidak memenuhi, nanti lembaga sertifikasi akan memberikan waktu, jangka waktu, jadi tidak ketika Bapak Ibu tidak lulus langsung dibilang tidak lulus, tidak. Jadi dari lembaga sertifikasi biasanya ada policy diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, sehingga tetapi ada jangka waktunya. Nah, ini silakan dikonsultasikan dengan lembaga sertifikasi yang Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk dilakukan perbaikan, ketika sudah memenuhi baru dikeluarkan sertifikat. Tetapi jika perbaikan tersebut cukup major dan sulit untuk dipenuhi, maka lembaga sertifikasi tidak akan mengeluarkan sertifikatnya. Nah, ketika Bapak Ibu memenuhi syarat sehingga dikeluarkan sertifikat, maka lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat SMPI dan melaporkannya kepada BSSN, di mana data laporannya berisi
data PSE yang mengajukan sertifikasi, data PSE yang mendapatkan sertifikat SMPI, data PSE yang dicabut kepemilikan sertifikatnya, ringkasan eksekutif, perubahan daftar tim ARKI, dan perubahan daftar tim pengambil keputusan sertifikasi. Kemudian yang perlu dipahami, lembaga sertifikasi ini wajib untuk melaporkan ke BSSN secara rutin. Kemudian mereka tidak memberikan laporan whole report. Jadi lembaga sertifikasi tetap memegang kerahasiaan dari hasil auditnya. BSSN hanya memperoleh gambaran umum. Dan BSSN secara Kominfo secara rutin juga akan melakukan verifikasi ke PSE, tetapi tidak whole scope audit untuk PSE yang sudah memiliki sertifikat. Tetapi ini hanya untuk dalam rangka verifikasi dari report yang sudah dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah punya sertifikat, mohon izin nanti kami juga akan melakukan verifikasi, tetapi ini bukan audit ulang. Kalau audit ulang effort dan tenaganya akan cukup besar, tapi ini hanya verifikasi dari hasil audit dari lembaga sertifikasi. Kemudian tahap pencabutan. Tahap pencabutan ini adalah ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat, bukan berarti sertifikatnya berlaku seumur hidup atau berlaku sesuai jangka waktunya, tapi sertifikat tersebut bisa dicabut jika LS ini wajib melakukan audit pengawasan paling sedikit 1 kali dalam setahun, dan LS dapat melakukan audit khusus terhadap apabila terjadi insiden terhadap sistem elektronik yang telah sertifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya sertifikat, LS wajib melakukan audit rutin tiap tahun. Waktunya itu disesuaikan oleh dari lembaga sertifikasi. Nah, ada tambahan hasil evaluasi kami dengan lembaga sertifikasi pada proses uji publik. Ada tambahan bahwa kewajiban untuk audit khusus. Jadi ketika ada insiden yang sifatnya major dan berimplikasi terhadap sistem elektronik yang Bapak Ibu miliki, nah dari LS bisa melakukan audit khusus. Contohnya kalau misalnya kayak waktu itu ada kita pernah yang Mandiri, mohon maaf Bank Mandiri ada insiden, kemudian ada beberapa juga fintech yang ada insiden dan sifatnya major. Nah ini ketika dia sudah punya sertifikat SMPI, dia wajib diaudit segera. Nah proses audit ini dalam rangka untuk memverifikasi apakah sertifikatnya masih pantas untuk dimiliki. Nah ini bisa dilihat di dalam prosesnya seperti proses audit. Nah yang menjadi concern adalah ada jangka waktu untuk perbaikannya. Karena ada insiden berarti ada kemungkinan kegagalan di sistem. Kegagalan di sistem ini yang diaudit. Nah dalam proses ini diberikan waktu 90 hari kalender untuk memenuhi atau memperbaiki sehingga tetap memperoleh sertifikat. Jika tidak memenuhi dalam 90 hari kalender, maka sertifikatnya dicabut. Dan dicabut paling lambat wajib dilaporkan ke BSSN dalam 2 hari kerja. Itu. Jadi proses pencabutannya cukup penting menurut kami. Jadi ketika audit rutin setiap setahun sekali Bapak Ibu ternyata tidak comply ataupun ada insiden major, dan dilakukan audit khusus dan setelah 90 hari kerja tidak comply, berarti bisa dicabut. Nah, terkait sanksi, ini yang menarik. Jadi amanat PP 71, BSSN hanya mampu memberikan teguran tertulis. Jadi pelanggaran pada pasal 7 ayat 3, pasal 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pelanggaran-pelanggaran pada pasal tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diberikan setelah ditemukannya pelanggaran. Kemudian sanksi itu bagi PSE. Kemudian bagi lembaga sertifikasi, dikenakan berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi, dan pencabutan sertifikat pengakuan lembaga. Nah,
berdasarkan tadi di awal kan kita bicara amanat PP 71 ada yang ke Kominfo, ada yang ke BSSN. Nah, berdasarkan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 di pasal 8 tentang poin sanksi, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif bagi PSE lingkup private berdasarkan permohonan dari kementerian atau lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kementerian atau lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksinya berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah tidak comply, sanksinya jadi dari BSSN memberikan teguran tertulis. Dan dari pasal 8 ini, BSSN bisa meminta Kominfo untuk mencabut izin dari Bapak Ibu yang pada akhirnya bisa berupa pemutusan hak akses. Mungkin yang sudah umum berlaku saat ini di sisi fintech dan sisi sektor keuangan, yang contohnya ketika investasi ilegal, investasi bodong, kemudian kayak binomo yang tidak punya izin. Nah, ya, waktu itu binomo nggak punya izin. Kalau sekarang saya kurang paham. Nah, itu yang ketika tidak comply, dari regulator sektor ataupun KL yang memiliki kewenangan bisa melaporkan ke Kominfo untuk dicabut hak aksesnya. Ini jadi ketika bunyinya kok cuman teguran tertulis, berarti saya tidak wajib dong ya. Tapi dari BSSN bisa nantinya minta ke Kominfo untuk dicabut hak aksesnya. Itu. Kemudian terakhir terkait ketentuan peralihan, sertifikat SMPI yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan badan ini tetap berlaku. Jadi ketika Bapak Ibu ketika waktu Permen Kominfo nomor 4 memiliki sertifikat SMPI, ketika Perban 8 di BSSN, sertifikat itu tetap berlaku sesuai ketentuan masa berlakunya sertifikat. Kemudian yang tambahan adalah ketika Bapak Ibu memiliki tenaga ahli asing di bidang keamanan informasi terkait penerapan SMPI, itu wajib melaporkannya kepada BSSN. Kemudian yang ketiga terkait lembaga sertifikasi, lembaga konsultan dan tenaga ahli yang terdaftar di Kominfo tetap diakui di BSSN selama tidak bertentangan dengan peraturan badan. Nah, mungkin yang sering pertama dari BSSN ingin mengetahui di mana saja, sektor mana saja, kemudian kompetensi terkait keamanan informasi mana saja yang diisi oleh tenaga ahli asing. Berarti BSSN perlu mendorong di ekosistem dalam negeri kompetensi-kompetensi tersebut sehingga untuk memberikan gambaran bahwa di Indonesia dibutuhkan kompetensi di bidang keamanan informasi, penerapan SMPI terkait bidang-bidang tersebut karena masih diisi oleh tenaga ahli asing. Dan BSSN tidak alergi, dalam artian ketika memang menggunakan tenaga ahli asing, berarti wajib melaporkannya ke BSSN. Pertama, kemudian yang menjadi concern juga adalah berarti mereka memiliki akses informasi terhadap internal organisasi Bapak Ibu. Itu. Saya ambil contoh gini, terkait perhubungan udara. Perhubungan udara sudah mulai menerapkan standar keamanan siber yang comply ke ICAO. Saat ini karena sudah ada regulasinya dari Kemenhub, memang secara kompetensi tenaga ahli implementor maupun auditornya keamanan informasinya memang belum banyak di Indonesia. Tetapi karena sudah ada comply regulasi, lembaga sertifikasi dan lembaga implementasi ini juga berlomba-lomba untuk memenuhi kompetensi di bidang tersebut. Nah, ini yang bisa menjadi dari BSSN pun bisa mendorong kepada komunitas keamanan informasi bahwa ini sudah ada demand-nya. Ya, silahkan tingkatkan kompetensinya. Itu terkait hal tersebut juga terkait tenaga ahli asing. Selanjutnya, kemudian terakhir untuk hal-hal terkait SMPI bisa dikirimkan email kepada Humas BSSN ke
ke pelayanan satu pintu ke Humas BSSN. Mohon disesuaikan judulnya ketika Bapak Ibu mau verifikasi, mau minta penilaian untuk kategorisasi atau mendaftarkan sebagai lembaga sertifikasi, lembaga konsultan, atau ingin memperoleh informasi mengenai auditor ataupun implementer yang sudah tersertifikasi di BSSN. Nah, ini silahkan dikirimkan. Nah, yang menarik, kami cukup karena sudah untuk terkait lembaga konsultan kebetulan di-handle oleh unit kami. Ada yang menarik, ternyata di Humas BSSN regulasinya cukup strict. Jadi karena Bapak Ibu di sini mungkin sudah punya kontak dari teman-teman D13, ketika Bapak Ibu nanti email dan ternyata kok setelah 12 hari tidak ada reply, karena harusnya idealnya dalam 1 atau 2 hari sudah ada minimal terima kasih informasinya akan kami tindak lanjuti. Nah itu, tapi kok setelah 12 hari nggak ada reply, ini nggak sesuai dengan regulasi nih. Nah itu mohon coba dikontak teman-teman yang di BSSN yang Bapak Ibu punya kontak untuk coba cek email. Apakah emailnya masuk atau enggak. Karena dari kami di ada lembaga konsultan sudah mendaftarkan, tetapi ternyata tidak berhasil masuk emailnya. Kemudian beliau coba kontak ke saya coba, yaudah Pak, coba Bapak email ke email pribadi saya. Ternyata memang tidak masuk. Nah ini untuk mencegah hal-hal tersebut dan mungkin kalau memang setelah 12 hari tidak ada jawaban, bisa kontak secara ke email pribadi ataupun kontak person yang Bapak Ibu kenal di BSSN untuk dibantu dicek. Karena saya sudah beberapa kali kejadian itu, karena memang regulasi di email BSSN cukup strict, jadi kadang ada yang mungkin di filternya value-nya rendah gitu, nah itu ke bounce back. Itu yang concern dari kami sih. Kemudian yang terakhir, ini adalah slide terakhir, pesan dari Bapak Bapak almarhum Majen TNI Dr. Biono Kertopati. Beliau adalah Bapak Persandian Republik Indonesia. Di buku beliau dulu, bukunya sudah lebih dari tahun berapa? 80-an kalau nggak salah. Beliau ada statement bahwa ingatlah kehilafan satu orang sahaja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Ini dulu di bidang persandian sebagai gambaran bahwa kalau ada satu orang lupa naruh kunci, kemudian dokumen yang nggak rapi, ini bisa menyebabkan kebocoran rahasia negara. Di bidang keamanan informasi, hal ini masih relevan dan hal ini yang paling sering jadi penyebab kegagalan sistem. Contohnya, email passwordnya ditaruh di post-it. Kemudian email kantornya passwordnya sama dengan email Instagram, email Twitter, passwordnya sama semua sama Gmailnya. Nah ini kegagalan penerapan standar-standar yang kecil tapi signifikan. Nah yang lebih parah malah kadang kode API key-nya yang bisa mengakses ke sistem ditaruh di GitHub public. Nah ini kan banyak kejadian nih yang sebenarnya kalau cukup strict kita hanya ke pribadi, misalnya passwordnya beda-beda, kemudian penerapan API key-nya di restricted, ini nggak kejadian, tapi faktanya masih kejadian bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Dan yang kadang yang lebih fatal adalah penggunaan laptop kantor untuk aktivitas pribadi, buat buka nonton, belanja. Nah ini yang kadang jadi pintu masuk gitu. Nah, ini yang statement atau pesan dari beliau dan sampai sekarang masih relevan dan signifikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kifli atas pemaparannya, sungguh mencerahkan dan bermanfaat. Kemudian kita masuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini saya buka untuk 3 orang penanya pertama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang online, dengan ketentuan sebutkan nama dan asal instansi. Untuk yang di ruang ini apakah sudah ada yang ingin bertanya? Jika belum, ada pertanyaan dari Ibu Tina yang sedang online dari multinasional. Yang pertama, kapan BSSN akan mengeluarkan standar keamanannya?
SNI ISO kan berbayar. Apakah standar kamar BSSN juga nanti akan berbayar dan kapan kami bisa mendapatkannya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa biaya sertifikasi dan kapan waktunya untuk penerapan SNI ISO 27001? Terus jika kami hanya menerapkan SNI ISO tanpa harus tersertifikasi, apakah itu boleh? Karena pasal 9 berbunyi menerapkan, bukan memiliki sertifikat. Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan dari Bu Tina. Baik, Bu Tina, terima kasih dari multinasional. Jadi untuk standar saat ini sedang disusun oleh tim BSSN. Kami juga tidak bisa memberikan jaminan waktu karena seperti Permenkominfo nomor 5, kemudian peraturan Badan BSSN, dari proses transformasi setelah PP 71 keluar sampai kemarin keluar di Perban 8 dan Permenkominfo 5 itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Oh, Nah ini cukup lama juga ya. karena diregulasi cukup inian, prosesnya kan ada banyak, cukup panjang, ada kajian, kemudian ada uji publik, kemudian revisi dan tanggapan itu. Belum harmonisasi juga Pak. Iya, harmonisasi. Nah itu yang pertama. Kemudian terkait biaya, BSSN untuk biaya mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke lembaga sertifikasinya karena layanan yang diberikan BSSN mulai dari penilaian kategorisasi, pendaftarannya, kemudian seperti hari ini indeks kami ini bukan layanan yang berbayar. Berarti gratis Pak ya? Gratis. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan sertifikasi itu biaya yang keluar dari resmi dari lembaga sertifikasi. Itu yang cost yang dikeluarkan. Kemudian terkait tadi apakah bisa diterapkan? Nah ini yang menarik. Bagaimana Bapak Ibu bisa dinilai sudah menerapkan dengan baik dan benar jika tidak ada pihak yang menilai Bapak Ibu. Dalam hal ini lembaga sertifikasi dan proses auditnya. Itu. Karena banyak, mungkin gini, Bapak Ibu bisa lihat lah nanti ketika proses indeks kami, Bapak Ibu merasa sudah menerapkan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO. Tapi ketika dinilai di indeks kami, berapa nilai Ibu? Atau berapa nilai perusahaan nilai sistem elektroniknya? Apakah nilainya cukup buat sertifikasi? Nah ini, karena banyak juga, saya sudah menerapkan kok kayak di pedoman, di ISO kan ada whole scope, ada berapa banyak item, saya sudah mencoba menerapkan, tetapi ketika dinilai secara objektif dengan tools yang sah dan resmi, baik dengan tools persiapan dalam hal ini indeks kami maupun tools audit dari ISO-nya itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu harus siap dengan nilai yang keluar. Artinya yang menilai itu dari luar instansi Pak. Iya, kalau ketika dilakukan internal pun ya harus siap karena internal kan yang mengimplementasikan dengan yang mengaudit kan harusnya idealnya beda. Beda harusnya. Nggak mungkin kan saya bikin nasi goreng, saya yang nilai nasi gorengnya, ya saya bilang enak. Oh iya. Itu yang ininya. Jadi karena pada akhirnya terkait bunyi penerapan tersebut, memang bunyi penerapan, tetapi kan harus disertifikasi. Itu. Sekian. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Jadi memang kalau untuk penilaian akan lebih objektif jika dilakukan oleh orang di luar dari yang menilai itu sendiri, artinya yang mengisi atau menerapkan gitu. Seperti itu Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Charsen. Sebenarnya ini juga pertanyaan yang terbersit oleh saya itu terkait dengan asesmen mandiri. Apakah tim terkait asesmen mandiri itu harus tersertifikasi dari BSSN? Artinya mungkin ini implementator kali ya, implementator internal. Apakah harus terdaftar di BSSN? Kemudian syaratnya apa saja dan bisa lihat di mana syaratnya itu Pak? Mungkin ada dua pertanyaan jadinya. Ketika asesmen mandiri, tools indeks kami kan dipublikasikan ya. Berarti Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan penilaian mandiri untuk kesiapan dari Bapak Ibu. Idealnya kayak yang saya tadi bilang, tim yang melakukan implementasi sama yang melakukan penilaian mandiri minimal orangnya beda.
minimal dari direktorat yang berbeda biar dia objektif. Kalau di perusahaan kan biasanya dari divisi IT sama divisi compliance kan biasanya beda divisi nih. Untuk penilaian mandiri mungkin bisa minta tolong teman-teman compliance buat ngecek dengan tools indeks kami dalam hal persiapan apakah nilai saya cukup. Nah, kemudian yang kedua terkait implementornya. Untuk implementasi, Bapak Ibu bisa menggunakan tenaga ahli yang tersertifikasi atau bisa menggunakan lembaga konsultan yang tersertifikasi atau pakai tenaga ahli internal. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan tenaga ahli yang tidak tersertifikasi. Tapi kan itu resiko Bapak Ibu. Kalau memang itu misalnya menggunakan tenaga internal, berarti kan nggak ada cost biaya. Kalau memang ada cost biaya, saran kami ya mendingan menggunakan yang tersertifikasi. Baik dia sebagai lembaga konsultannya atau menggunakan pihak ketiga pribadi yang sudah terdaftar bahwa dia memang memiliki sertifikasi implementor. Itu. Yang kasihan saya gini, yang banyak kejadian, orang mengaku-ngaku memiliki kompetensi implementasi, tapi sampai sekarang nggak punya sertifikasi lead implementor, dan Bapak Ibu bayar untuk mendukung untuk implementasi dalam persiapan ISO, pas ISO gagal karena ternyata memang dia nggak punya kompetensinya. Itu. Ya. Tapi kalau memang itu tim internal, memang nggak ada cost yang dikeluarkan, nggak perlu ada sertifikasi juga. Tapi kalau memang itu kenapa BSSN mengeluarkan list ada lembaga konsultan dan implementor yang menghindari, loh saya udah bayar, terus kenapa giliran ISO saya gagal juga? Mungkin yang Bapak bayar nggak punya sertifikasi sebenarnya di situ. Sebenarnya sertifikasi itu menjamin seseorang memiliki kemampuan tertentu gitu ya. Betul. Ya, jadi menjamin ya, kata menjamin ini yang harus ditekankan. Beda dengan orang yang mengaku-ngaku bisa, tapi ternyata tidak punya sertifikasi gitu. Sebenarnya dia kemampuannya belum terjamin gitu. Iya. Ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari Bu Tina. Bu Tina masih bertanya terkait dengan pasal berapa yang harus menyatakan sertifikasi ISO gitu. Mungkin Bapak tadi perlu dijelaskan lebih rinci lagi Pak terkait dengan sertifikasi, terus kemudian bukti sertifikasi itu sendiri itu manfaatnya apa sih ketimbang dengan penerapan aja gitu. Mungkin bisa di slide yang kategorisasi. Nah ini nah, bukan kategorisasi itu slide. Kategorisasi turun. Slide nomor 13. 13 ya. Ini mungkin nih Pak pertanyaan dari Bu Tina ini sebenarnya sebagai landasan hukum bagi timnya karena mungkin perusahaannya harus menanyakan mana landasan hukumnya gitu kalau itu memang tertulis sertifikasi gitu karena di dalam peraturan itu sendiri hanya tertulis menerapkan tapi mungkin ini Bapak bisa menjelaskan secara logika apa itu sertifikasi dan seperti yang tadi sudah disebutkan sebenarnya. Ini Bu, nah terkait sertifikasi, nah ini kan di kategorisasi ini ada kewajiban untuk penerapan. Nah bukti dari sudah menerapkan itulah bentuknya sertifikasi. Itu yang tadi seperti saya sudah sampaikan. Nanti pasalnya nanti saya kirimkan ke tim juga. Itu yang menjadi gambaran bahwa kewajiban sertifikasi tersebut. Ketika diwajibkan untuk menerapkan, bukti sudah menerapkannya itulah adalah dalam bentuk sertifikat penerapan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Itu yang ininya Bu. Poin pentingnya Pak. Poin pentingnya itu bagaimana membuktikan bahwa sudah menerapkan kalau belum ada yang menilai penerapannya. Sertifikasinya. Seperti itu Ibu Tina. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak nih dari Bapak Samdiono dari FOS. Apakah setiap produk harus disertifikasi SNI karena masih banyak klasifikasi produk ISO namanya seperti renewable energy product?
ada jenis yang dibebaskan. Mungkin pertanyaan adalah terkait dengan ISO-nya, apakah harus ISO SNI ataukah mungkin ISO yang di luar SNI itu, ISO aslinya itu? Terkait sertifikasi keamanan informasi di ISO 27 family pun yang memiliki sertifikasi cuman 27001. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kenapa wajib SNI? Kalau dilihat di 27 family terkait keamanan informasi yang memang menggambarkan whole scope itu di 27001. Kalau yang lain, standar ISO yang lain itu nggak ada sertifikasinya yang di 27 family. Walaupun dia ada banyak tuh, tapi nggak ada sertifikasinya. Makanya bunyinya di ISO 27001. Dan kenapa yang SNI ISO? Karena kan ini sebenarnya sudah Indonesia sudah comply ke ISO, makanya SNI. Kemudian tadi yang pertama, apakah setiap produk harus tersertifikasi? nah ini yang menarik. Balik lagi ke Bapak selaku PSE. Ketika Bapak, karena sertifikasi ISO ini kan bisa whole scope, bisa sistemnya, bisa SE-nya yang dinilai. Nah ini balik ke strategi Bapak Ibu untuk melakukan penilaian ISO-nya. Ketika mau satu whole scope berarti kan satu data center yang menghandle seluruh PSE-nya didapetin sertifikat ISO-nya. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata dari perusahaan dari luar negeri yang comply-nya juga dari sananya malah per PSE-nya. Nah ini secara detail dari Kominfo dan BSSN tidak melakukan kewajiban mengunci bahwa ketika Bapak Ibu PSE-nya whole scope ternyata berarti kan di dalam sistem elektronik di dalamnya termasuk bagian dari yang comply ISO. Itu bukan mewajibkan, tapi pada prinsipnya setiap sistem elektroniknya harus comply. Strateginya Bapak Ibu mau dibikin whole scope satu ekosistemnya atau per PSE-nya, ini balik ke strategi Bapak Ibu. Baik, itu terima kasih Pak Ifti atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lain, titipan. Berarti kapan sih PSE itu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kategorisasi? Artinya setelah dia tahu kategorisasinya strategis, tinggi, rendah, kapan dia harus harus tersertifikasi SNI ISO? Apakah sebulan, 2 bulan, setahun gitu? Apakah berapa lama gitu waktunya? Nah ini memang hasil kami koordinasi dengan Kominfo, memang secara regulasi ketika tadi ada, ini saya diajarin sama teman-teman hukum, ketika tidak terhitung mulai berlaku aturan itu wajib telah ditetapkan dan berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ya. Nah kita kalau yang orang awam biasanya keluar tuh berlaku mulai Januari 2020. Nah ketika tidak ada bunyi itu berarti sebenarnya itu berlaku mulai tanggal ditetapkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah kena regulasi dari Kominfo Permen 5 untuk pendaftaran PSE-nya dan regulasi Perban 8 BSSN per bulan November 2020 sebenarnya itu. Nah ini yang kami dengan Kominfo juga akan melakukan penilaian lanjutan dalam hal seperti ini. Karena sudah banyak yang mendaftar ke Kominfo, total terakhir 300, saya update 2 minggu lalu 350, nggak tahu kalau minggu ini mungkin udah 400 kali. Itu dari Kominfo sudah menerbitkan izinnya. Nah, BSSN maupun unit di Kominfo yang terkait PDP dan kelayakan, ini yang harus ngecek. Nah ini yang akan kami jadwalkan untuk melakukan pengecekan, sehingga memperoleh gambaran mana yang sudah dan mana yang belum. Itu. Dan harapan kami sebenarnya segera, karena yang diuntungkan sebenarnya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu punya sistem, tetapi Bapak Ibu belum comply di sisi keamanan informasi. Berarti Bapak Ibu sebenarnya memiliki resiko lebih besar. Yang sudah comply aja masih ada potensi kebocoran, potensi kegagalan sistem. Apalagi yang belum tahu dia comply atau belum.
Itu. Karena dengan Bapak Ibu melakukan proses implementasi, kemudian proses sertifikasi, Bapak Ibu sudah otomatis akan mengetahui kekuatan dan kelemahan. Itu. Apalagi ketika proses sertifikasi, kelemahan tersebut kalau major nggak dapat sertifikatnya. Tuh. Makasih. Jadi sebenarnya waktu ketika telah tahu PSC dia masuk kategorisasi apa, itu sebenarnya itu udah harus langsung dia menyesuaikan bisa melakukan sertifikasi ISO ya. Karena banyak juga yang ketika proses pendaftaran pun sudah memiliki sertifikasi. Gitu. Tapi ada ininya nggak sih Pak, waktunya misalnya kalau kamu udah lewat setahun, berarti kamu nanti akan sertifikasi ulang. Mohon maaf, akan melakukan penilaian kategorisasi ulang. Apakah ada seperti itu Pak, klausul seperti itu atau gimana? Nah, terkait poin ini karena memang ada ya tadi Permenkominfo dan Perban BSSN keluarnya berbarengan proses harmonisasinya di unit yang berbeda. Jadi ada miss yang tadi. Jadi yang tadinya kalau dulu di Permenkominfo semuanya wajib di awal. Jadi semua yang terdaftar itu harusnya sudah memiliki sertifikat SMPI, jaminan PDP, dan kelayakan. Dan karena Kominfo merubah formatnya, nah ini yang perlu BSSN dan Kominfo melakukan pengkajian ulang. Terkait dengan waktu Pak ya. Terkait batas waktu. Kapan harus dipenuhi gitu. Iya, itu yang perlu pengkajian ulang. Baik. Karena secara peraturannya sudah tepat gitu. Tinggal ternyata pas kita harmonisasi ulang diskusi keputusan hasil final Permenkominfo dan Perban BSSN ada miss di waktu nih. Siapa? Terima kasih. Baik. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan Pak dari tetap Butina Pak, masih tetap kekeh di Pak. Beliau menanyakan, jika di Permenkominfo nomor 4 tahun 2016 pasal 10 jelas tertulis bahwa PSE wajib memiliki sertifikat SMPI dan di pasal 11 sertifikat SMPI dikeluarkan oleh LS. Nah, kemudian untuk di Perban 8 ini kan tidak ada keterangan wajib memiliki sertifikat, hanya tertulis tadi menerapkan ISO. Nah, itu kata Bu Tina mungkin dari asumsi tim Bapak kali, tapi mungkin ini menarik juga nih Pak. Maksudnya ini sebagai penjelasan lebih logis gitu terkait dengan hal tersebut. Silakan Pak. Ini karena domainnya domain hukum ya. Iya, domain hukum lah. Nah, jadi kami ketika proses harmonisasi juga ada pemahaman yang dari teman-teman Kumham dan teman-teman hukum BSSN ada hal-hal poin ini sudah nggak perlu gitu. Ketika sudah diwajibkan sertifikasi, nah poin-poin pasal yang seperti yang tadi itu yang termasuk menilai dari teman-teman Kumham dan BSSN bagian hukum. Penjelasan ini sudah termasuk gitu. Jadi penerapan itu sudah termasuk sertifikasi. Iya. Jadi ketika karena penerapan tidak bisa tanpa sertifikasi. Bukti penerapannya apa gitu? Apa? Bukti sudah diterapkannya apa kalau tidak sertifikasi? Baik. Terima kasih. Mungkin itu Bu Tina penjelasan dari Pak Kifli. Jika belum puas, apakah diperbolehkan untuk open mic dari panitia? Karena waktunya mungkin masih ada nih sekitar 5 menit. Atau ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang hadir di aula ini? Oke. Jika tidak ada, atau Bu Tina mau open mic? Mungkin karena mungkin Bu Tina dari tim hukum ya, jadi dia paham gitu mungkin terkait dengan kalimat-kalimat di peraturan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan waktu yang mungkin sudah habis, maka selesai sudah pemaparan pertama pada sesi pagi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke acara ke MC. Terima kasih Pak Kifli. Baik, terima kasih kepada Bapak Kifli dan Bapak Gigi. Mohon izin untuk dapat kembali ke bangku masing-masing.
Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat? Baru satu materi ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang pertama, mengirimkan isian indeks kami final disampaikan ke email index.kami@bssn.go.id maksimal pada tanggal 11 April 2021. Selanjutnya mengisi absensi kehadiran. Terkait absensi, untuk peserta yang hadir online dapat mengisi link absensi yang sudah di-share melalui grup WhatsApp atau dapat dilihat di fitur chat video conference kegiatan ini. Dan syarat ketiga untuk mendapatkan e-sertifikat adalah mengisi survei pelaksanaan di akhir kegiatan. Terkait penyampaian indeks kami ini, setiap PSE cukup mengirimkan satu isian indeks kami apabila dari perusahaan atau PSE tersebut mengirimkan perwakilan lebih dari satu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah materi dan diskusi terkait peran IDEA dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan nyaman. Paparan ini akan disampaikan oleh Bapak Rofi Udarojat dengan moderator Bapak Andri Pancoro SE. Ya, baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia kepada para peserta, baik yang offline dan online, yang sedang mengikuti acara kegiatan kita BIMTEX indeks kami. Pada sesi kedua ini akan diisi oleh Bapak Rofi Udarojat dari pihak Indonesian E-Commerce Association ya Pak ya, atau Asosiasi E-Commerce Indonesia. Beliau ini akan menjelaskan tentang kegiatan peran atau idea ini dalam mendukung keamanan ekosistem digital. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae tentang Pak Rofi ini. Beliau saat ini adalah jabatannya sebagai Head of Public Policy and Government Relation di IDEA. Kemudian beliau juga berpendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Benar ya Pak ya? Dan sedikit pengalaman kerja beliau dapat saya bacakan bahwa tahun 2015 sampai 2017 beliau bekerja di Center of Indonesian Policy Studies sebagai researcher. Kemudian 2019 beliau bergabung dengan Bukalapak sebagai Public Policy and Government Relation Officer ya betul Pak. Kemudian saat ini dari 2019 sampai sekarang beliau bergabung dengan IDEA sebagai Head of Public Policy and Government Relation. Baik para peserta sekalian, mungkin topik yang akan dibahas oleh Pak Rofi ini cukup menarik karena di mana seperti kita ketahui tahun ini adalah tahun kedua kita mengalami pandemi, di mana efeknya bisa kita lihat begitu dahsyat, terutama di bidang ekonomi, banyak sekali usaha-usaha ataupun kegiatan ekonomi yang terpuruk. Namun yang justru sedikit ajaib ya kalau kita bilang, justru di kegiatan ekonomi digital ini malah berbanding terbalik dari kegiatan yang lain. Di saat pandemi, kegiatan ekonomi digital ini menjadi primadona dan bisa dikatakan bersinar, di mana UMKM kalau di Indonesia ataupun startup-startup baru banyak bermunculan. Ya. Nah, namun di balik suburnya atau bermunculannya kegiatan ekonomi digital ini juga banyak faktor-faktor yang perlu diwaspadai
menjadi ancaman, yaitu seperti kebocoran data maupun penipuan secara online. Nah, Pak Rofi ini nanti akan menjelaskan seperti apa sih peran IDEA ini dalam mendukung kegiatan-kegiatan keamanan dalam bidang ekonomi digital. Oke Pak Rofi, untuk menyingkat waktu, bisa menjelaskan topik-topik yang akan diberikan kepada para peserta. Silakan Pak Rofi. Ya. Mohon izin. Terima kasih. Saya boleh duduk aja Pak ya, atau ya. Mudah-mudahan juga teman-teman yang hadir di sini baik yang melalui online juga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Oke, sudah ditampilkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga di pagi hari ini kita bisa punya hal yang produktif untuk kita diskusikan. Karena saya kira ini adalah salah satu kesempatan yang sangat penting dan menarik bagaimana kita bisa mendiskusikan terkait dengan keamanan informasi dalam transaksi digital. Seperti yang kita tahu, transaksi digital saat ini sudah cukup signifikan dalam menentukan kehidupan atau bahkan penghidupan masyarakat kita. Orang tidak hanya sekarang mencari hiburan di dunia online, tapi juga sekarang sudah menjadi pencari penghasilan, ya, dan juga mencari barang-barang yang mungkin juga sulit dicari di offline begitu ya. Jadi saya kira sesuatu hal yang cukup penting dan krusial untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana mendorong suatu platform bisa aman dan nyaman untuk digunakan. Kenapa hal tersebut penting ya? Nanti mungkin saya akan jelaskan dalam presentasi saya. Tapi yang jelas ketika suatu platform itu secure, aman, ya, yang diuntungkan tidak hanya yang diuntungkan tidak hanya si pengguna, tapi platform sendiri saya kira akan bisa mendorong adanya kepercayaan. Karena transaksi digital itu dibangun atas dasar kepercayaan antara user dan si seller ataupun si penyedia platform provider ya. Jadi ketika kita transaksi, kalau kita nggak percaya, kita menitipkan misalnya data pribadi kita, data finansial kita, kartu kredit kita segala macam, maka kita pasti akan nggak mau transaksi di platform tersebut gitu ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan suatu ekosistem ini selalu berjalan dan fondasinya atau kepercayaannya selalu berjalan. Mungkin next slide dulu. Ya, jadi saya sedikit menceritakan terkait dengan profil saya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Andri ya Pak. Terima kasih sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu peserta di sini silahkan bisa memfollow LinkedIn, Twitter ataupun Instagram saya apabila ingin mendiskusikan nanti hal-hal tersebut ataupun mungkin ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan kami di IDEA. Karena ini saya kira juga isu yang sangat penting dan kemarin kita juga beberapa kali mendiskusikan hal ini dan kita punya pokja khusus atau bidang khusus dengan ketua bidang khusus di IDEA gitu mengurus terkait dengan keamanan siber. Next slide. Ya, IDEA sendiri didirikan tahun 2012 oleh 9 e-commerce. Ya, awalnya memang hanya murni e-commerce, tapi kita per 2020 kita sudah punya 236 yang kita juga mengikut sertakan berbagai macam perusahaan di dalam ekosistem ekonomi digital. Jadi tidak hanya sekarang marketplace ataupun online retail yang bergabung, tapi juga berbagai macam model bisnis juga sudah bergabung seperti health tech, ride hailing, Gojek, Grab gitu ya, ataupun misalnya seperti edutech sekarang juga sedang berkembang. Jadi saya kira segala lini digitalisasi sudah berjalan sehingga IDEA sendiri sekarang mengakomodir segala lini digital yang ikut gitu ya, termasuk supporting digital seperti misalnya payment, ada infrastruktur, logistik misalnya. Kita sekarang banyak berkembang misalnya platform-platform logistik yang mengandalkan teknologi dalam melakukan tracing, misalnya tidak hanya menyediakan angkutannya saja, tapi juga bagaimana memanfaatkan machine learning, AI dalam memanfaatkan dalam mendistribusikan barang dan menyediakan perantara dalam pengiriman barang begitu. Dan saya kira IDEA sekarang sudah banyak juga member-member misalnya dari regulasi atau dari teknologi logistik gitu ya. Logitech gitu ya, logistik teknologi.
Nah itu yang sekarang kita berjalan. Saya kira yang paling penting adalah ide sekarang mendorong adanya suatu apa yang namanya saya kira komunikasi, wadah fasilitasi antara beberapa player di ekosistem digital. Next slide boleh? Ya, ini sekedar landscape saja bahwa saya kira yang paling penting adalah melihat bahwa sekarang ekonomi digital di Indonesia ataupun digitalisasi secara umum sangat berjalan. Apa indikatornya? Yang pertama, populasi kita sekarang sekitar ada 270 juta, ya. Urbanisasinya ada di sekitar angka 55%, ya. Kenapa ini penting? Karena saya kira urbanisasi menentukan bahwa memang sebagian besar orang di Indonesia sekarang sudah memanfaatkan ya jaringan internet yang relatif cepat begitu. Jadi 55% lebih dari setengah masyarakat kita hidup di perkotaan bisa memanfaatkan apa namanya sekarang pulsa ataupun kuota data ya untuk berbagai kegiatan mereka, dan akses internet saya kira sudah cukup lumayan cepat kalau di perkotaan. Kemudian mobile phone connection sekitar penetrasi sekitar 124%. Itu saya kira angkanya sekitar ada 338 juta, dan ya ini juga mengindikasikan bahwa memang masyarakat kita sudah apa namanya bisa mengakses smartphone, kemudian juga akses internet yang cukup cepat gitu ya. Bahkan kalau di data ini satu orang bisa punya dari satu nomor gitu ya. Kemudian internet users, nah ini yang penting saya kira pengguna internet Indonesia ada sekitar 64% daripada populasi. Jelaskan bahwa sekitar ada 175 juta. Saya selalu bilang ke teman-teman UMKM, kalau kita komunikasi ataupun ada acara seperti ini, pasarnya UMKM sekarang yang digital itu tidak hanya di kota sekitar Anda ketika Anda berjualan, tapi seluruh pengguna internet. Paling minimal adalah pengguna internet di Indonesia, ya, yang saya kira penghalangnya cuma satu, yaitu ongkir dan logistik. Kalau misalnya ongkir diselesaikan, semua bisa terjangkau pasar. Nah, apakah bisa keluar di Indonesia? Bisa sekali. Sekarang sudah berkembang model perdagangan yang namanya cross border e-commerce, di mana barang kita bisa diupload di platform luar negeri, kemudian dikirim langsung begitu ya. Dan itu yang dimanfaatkan sebenarnya oleh banyak negara-negara untuk masuk ke pasar Asia Tenggara misalnya dengan cross border e-commerce. Dan saya kira tantangannya bukan bagaimana kita mencegah, tapi bagaimana kita juga mengadopsi model bisnis yang sama dan bisa berdaya saing gitu ya. Kemudian aktif social media user ini juga saya kira yang paling ini juga penting, ada sekitar 59%, 160 juta ya. Di sini saya kira media sosial sangat penting untuk tidak hanya kita berkomunikasi ataupun mencari hiburan, tapi juga memanfaatkan untuk iklan, karena bagaimanapun juga kita berjualan di e-commerce, tapi juga harus bisa memanfaatkan digital marketing ya bagi UMKM terutama untuk memasarkan ya barang jualannya di media sosial, karena media sosial itu sekarang sudah sangat luar biasa masyarakat kita pakai untuk keseharian ya. Jadi harus dimanfaatkan oleh UMKM, jangan dimanfaatkan bisa dimanfaatkan misalnya oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tapi juga iklan digital marketing sekarang sangat murah di media sosial. Iklan tuh bisa ya murah gitu ya, 50.000 juga udah dapat engagement impression ya, gitu, yang lumayan. Saya kira itu indikator landscape-nya. Next slide please, silakan. Ya, ini sedikit aja juga bagaimana kira-kira dampaknya ketika pandemi. Saya kira ketika pandemi, kalau bahasa ucapan orangnya adalah blessing in disguise ya. Kita justru diuntungkan ketika kebanyakan orang merasakan kemalangan gitu ya. Jadi justru ketika pandemi digitalisasi semakin tidak bisa dihindari ya. Contohnya misalnya saya kira acara ini ya, semakin banyak orang yang join online dibandingkan hadir langsung misalnya. Nah, itu mungkin juga tidak hanya karena halangan, tapi juga insentifnya lebih besar untuk misalnya menggunakan platform online. Ya, konsumen digital di Indonesia meningkat sebanyak 15% ya ketika pandemi. Data kita, saya mungkin nggak cantumkan di slide sini, tapi saya punya di slide lain. Data ketika ketika Harbolnas, oh ya nanti ada slide ini ada data Harbolnas juga. Jadi data Harbolnas ketika dibandingkan tahun kemarin kita naik sekitar sekitar 2 atau 3 triliun transaksi Harbolnas kita dibandingkan 2019. Padahal 2019 saya kira itu sudah yang puncaknya juga. Tapi ketika 2020 kita kira akan ada penurunan, tapi ternyata kenaikannya jauh lebih besar.
Kemudian Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 64%, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian 7 dari 10 orang mengklaim COVID-19 yang menjadikan sebagai game changer ya, mengubah segala lini kehidupan kita ya, di mana perpindahan aktivitas luring ke daring. Kemudian transaksi e-commerce secara umum juga terjadi peningkatan. Tadi salah satu indikatornya adalah Harbolnas. Nah ini juga industri lain di luar e-commerce saya kira juga banyak berkembang di platform digital ya. Kita Spotify, Netflix, Zoom, itu sahamnya gila-gilaan gitu ya kalau lihat di pasar sahamnya Amerika, karena ya itu penggunanya luar biasa ketika itu. Sama seperti misalnya food delivery seperti GoFood juga naik seperti cukup signifikan. Next slide please. Sebenarnya berapa sih transaksi e-commerce kita? Ini mungkin juga untuk gambaran saja ya, melihat ya seberapa besar sebetulnya proses digitalisasi dan perkembangannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara nanti risikonya itu pasti akan mengikuti pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya besar pasti risikonya akan lebih besar, terutama untuk keamanan informasi. Jadi ketika nanti ya para kita lah ya pegiat misalnya katakanlah keamanan informasi ya teman-teman BSSN juga, saya kira harus melihat ini. Ekonomi akan tumbuh, masyarakat banyak diuntungkan, tapi ya ini juga risiko gitu ya, sehingga saya kira perlu mendiskusikan ini. Jadi pada tahun 2020 ya ini data BI ini saya kira juga cukup cukup akurat karena ini real time transaction sekitar 286 triliun. Year on year growth-nya ada di angka 36%. Jadi setiap tahun itu tumbuh sekitar 36%. Nah, prediksinya tahun 2025 transaksinya ada di sekitar 124 miliar billion US dollar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1.800 triliun. Jadi kalau 5 tahun dari sekarang, ya katakanlah 5 tahun dari sekarang itu ya bisa tumbuhnya bisa berapa kali lipat ya. Atau mungkin saya nggak tahu juga apakah data BI mungkin juga masih underestimate ya. Jadi saya kira mungkin bisa lebih besar. Jadi saya kira tapi 1.800 triliun ya. Saya kira itu bisa berkali-kali lipat tumbuhnya 5 tahun mendatang. Nah ini saya kasih data perbandingan aja kenaikan Harbolnas selama 3 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 naik 70%. Jadi ini transaksi Harbolnas itu kan cuma 2 hari Bapak Ibu. Jadi 11-12 sama 12-12. 11-12 itu 11 Desember, 12-12 itu kan puncaknya. 12 Desember ya, itu diskon di mana-mana segala macam. Ketika 2018 itu cuma 6,8 triliun ya, tahun 2020 kemarin 11,6 triliun. Jadi saya kira luar biasa sekali dan ini yang harus diantisipasi. Saya kira cara melihatnya adalah tentu ini ada peluang, tapi juga saya kira tantangannya juga semakin berat nih. Bagaimana meminimalisir risiko di sektor keamanan siber. Ya, next slide. Jadi sedikit aja terkait dampak ekonomi digital ya, bahwa memang ada 30% konsumsi baru yang menangkap kebutuhan yang sebelumnya belum terjangkau. Satu yang untuk membantah bahwa ada yang melihat bahwa kalau ekonomi digital sebenarnya perpindahan dari offline aja jadi sebagai predatory gitu. Saya kira tidak betul juga. Saya kira ekonomi digital adalah bentuknya sebagai suatu ada konsumsi baru di mana masyarakat atau kegiatan ekonomi yang meminimalisir yang namanya asymmetrical information. Jadi ketika di dalam suatu ekonomi ada kebutuhan yang tidak bertemu, gitu ya, supply and demand yang tidak bertemu menyebabkan asymmetrical information, dan teknologi e-commerce itu menghapuskan itu ya ataupun meminimalisir itu gitu ya. Karena sekarang saya mau menjual buku bekas yang kayaknya nggak ada nilainya di rumah, ada aja loh yang beli. Sama seperti saya misalnya mau beli apa ya, saya kemarin misalnya di rumah saya misalnya kursi patah gitu ya kakinya gitu ya, saya lihat waduh masa beli kursi baru, ternyata ada yang jual spare part kursi gitu. Itu saya juga luar biasa amaze-nya gitu. Dan itu saya kira yang menjelaskan terkait dampak ekonomi digital di Indonesia. Nah ini ada menyediakan 26 juta pekerjaan ya, ini juga UMKM. Saya kira konsumen di luar Jawa juga lebih hemat 11-25% dari berbelanja online. Saya lupa mencantumkan satu data lagi. Kemarin Tokopedia baru merilis data tahun 2020. Dia rilisnya lumayan menarik bahwa dia bilang 7 dari 10 orang yang jualan Tokopedia transaksinya naik sampai 113%. Jadi itu saya kira juga data yang sangat menarik ya, ketika ya memang UMKM ataupun seller siapapun lah masyarakat diuntungkan dari transaksi ekonomi digital. Next. Nah, apa resikonya? Resikonya luar biasa banyak ya. Saya kira banyak ini, saya kira
suatu hal risiko yang tentu bisa di-manage. Tapi tentu tantangannya adalah ketika